Anak nongkrong finally setelah 2 tahun lamanya kita menunggu kelanjutan serial adaptasi Pretty Little Liar. Akhirnya pada tanggal 14 April 2022 episode pertama series yang dibintangi Yuki Kato ini sudah dapat kita saksikan di aplikasi streaming Viu. Wah, banyak sekali misteri dan clue yang mulai terpecahkan dan terlihat dalam episode ini. Dalam musim sebelumnya, Hana mengirim pesan ke para liars jika ia sudah tahu siapa E. Selain itu, hal menarik lainnya dalam season kedua ini, kita juga melihat pergantian pemain seperti karakter Emma yang sebelumnya diperankan artis Malaysia Eka Farhana digantikan oleh Caitlin Halderman. Kira-kira udah pas nggak ya si Doi buat gantiin Eka Farhana? Terus sebenarnya yang nabrak si Hana itu siapa sih? Nopan atau Ian? Sebelum ke penjelasan, kita review dulu yuk episode pertama ini. Check this one out. Hana mengirim pesan pada teman-teman gengnya jika ia sudah tahu siapa E. Namun saat mereka sampai di tempat yang telah ditentukan Hana, seseorang menabraknya dengan mobil yang melaju kencang. Sebuah pesan dari E mengatakan tentang Hana jika ia tahu terlalu banyak. Beruntung Hana bisa diselamatkan meskipun kakinya patah dan ia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ketika Hana sadar, ia memanggil teman-temannya dan mengatakan pada mereka jika E itu Nopan. Dan ia tahu jika Arya menjalin hubungan diam-diam dengan dosen mereka, yaitu Pak Erik. Meskipun Arya, Emma, dan Sabrina sepakat jika mereka mencurigai Nopan, namun mereka belum terlalu yakin jika cowok itu adalah E. Selain Nopan, ada seseorang lagi yang mereka curigai sebagai E, yaitu Ian, yang dalam episode ini dikisahkan malah menikah dengan Melissa, kakaknya Sabrina. Dalam episode ini juga sekilas dinampakkan sosok Alisa yang muncul di ruangan Hana. Entah Hana bermimpi atau berhalusinasi, tapi Alisa mengatakan pada Hana akan memberi pelajaran pada E karena telah mengusik mereka. Sebagai pembukaan musim kedua, episode ini lumayan bikin tegang di awal dan berhasil membuat penonton ingin terus melanjutkan sampai akhir untuk menemukan jawaban. Meskipun untuk benar-benar tahu siapa itu E masih harus bersabar lagi, karena apa yang dikatakan Hana bahwa E adalah Nopan masih menimbulkan kerancuan, baik bagi para liars maupun penonton. Untuk akting, Anya Geraldine yang di musim awal tak terlalu memuaskan mulai mengalami peningkatan di episode ini. Hal ini mungkin tak terlepas dari berbagai web series populer dan film yang ia bintangi pasca break syuting dari PLL. Congrats buat Anya ya. Begitu juga dengan akting para pemeran pendukungnya yang di awal terasa forgettable. Di musim ini sangat memuaskan seperti Wulan Guritno, Jennifer Copen, Nopal Samudra. Hal ini membuat para penonton punya karakter favorit lain di luar para liars. Worth it banget kalau kita jadi suka Jennifer Copen atau boleh juga mengidolakan Fanny Christian yang memerankan karakter antagonis. Selain itu, settingan yang memukau untuk serial ini patut juga jadi poin tersendiri yang benar-benar memanjakan mata kita dengan kota Amerta sebagai kota fiksi yang berlokasi syuting di Bali. Nggak main-main dengan set lokasinya, dan hal ini tuh merupakan kelebihan yang nggak dimiliki sama serial aslinya karena banyak melakukan proses syuting di studio. Nah, tadi kita udah ngebahas akting para pemainnya. Seperti yang anak nongkrong semua tahu, PLL musim kedua ini banyak melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain baru tersebut diantaranya Fanny Christian, Caitlin Halderman, dan Karina Swandi yang menggantikan Eka Farhana dan ibunya. Akting para pemain baru ini nyatanya memuaskan dan bagus banget. Fanny Christian memerankan Ian yang misterius dan seperti menyimpan rahasia. Related banget sama karakter Ian Thomas dalam versi aslinya. Sementara untuk Caitlin Halderman yang menggantikan Eka Farhana dan berperan sebagai Emma, ternyata mampu berperan dengan sangat baik, bahkan karakternya memberi warna tersendiri untuk serial ini dan punya potensi untuk mendongkrak kepopuleran serial PLL.
FYI, Emma dan keluarganya dalam musim sebelumnya digambarkan sebagai keluarga yang berasal dari Malaysia. Baik Kathleen maupun Karina Swandi yang berperan sebagai ibunya harus memakai logat Malaysia dalam serial ini. Dan hal itu terdengar unik banget. Bahkan Mimin sendiri sangat menunggu-nunggu untuk mendengar mereka berdialog dengan logat Malaysia. Keren, lucu sekaligus menghibur. Kita harus protect Emma. Memangnya ada apa? Emma sama Tama hanya kawan je. Iya. Emma tak takut dengan Tama lah. Dalam episode sebelumnya memang sudah ditunjukkan jika ibunya Emma kurang setuju jika Emma anak nongkrong. Kalau tadi kita udah ngebahas kelebihannya, sekarang kita lanjut kekurangannya. Sebenarnya waktu nonton di awal Mimin udah ancang-ancang mau kasih nilai A. Tapi setelah melihat ada beberapa adegan yang seharusnya menggigit tapi malah melempem, gak jadi deh. Contoh adegan melempem tersebut seperti saat kemunculan Alisa. Padahal scene ini yang Mimin bahkan penonton tunggu-tunggu dan berharap bisa dapet tegangnya. Karena adegan ini tuh ngasih tahu ke kita jika Alisa sebenarnya masih hidup. Tapi yang kita saksikan malah B aja. Bahkan cenderung jelek, memperlihatkan kemunculan Alisa yang mengatakan pada Hana bahwa ia khawatir dengan kecelakaan yang dialami Hana. Dan adegannya nggak memberi kesan bahwa ia peduli pada Hana. Jujur sih sebagai fans Pretty Little Liars, hal ini tuh mengecewakan Hana dengan lipstick berwarna merah menyala dan mengucapkan "Did you miss me?" adalah trademark bagi Elisa. Dalam scene ini Ellison tuh tampak sangat khawatir dan care pada sahabatnya. Beda sekali dengan versi Indonya, di mana Yuki Kato kelihatannya cuma mampir doang, dan feel persahabatan dia sama Hana nggak terlalu terasa. Padahal poin utama dalam kisah PLL adalah persahabatan yang erat antara para liars. Complicated, worse than algebra. Where'd you go? Gotta go. Selain adegan tersebut, satu lagi scene yang dirasa kurang diperhatikan dengan baik dan seperti dibuat asal-asalan adalah saat Melissa mengatakan pada Sabrina bahwa ia telah menikah dengan Ian. Padahal adegan ini seharusnya menimbulkan efek shock bagi penonton. Namun yang kita rasakan saat menontonnya ya biasa aja. Padahal dalam versi aslinya adegan saat dimana Karena nongkrong, setelah kita mereview episode pertama ini sesuai janji Mimin, di awal kita akan mengungkap siapa sebenarnya orang yang telah menabrak Hana. Ada dua orang yang para layar curigai, yaitu Nopan dan Ian. Sesuai apa yang dilihat Hana, Nopan lah yang telah mengintip Pak Erik dan Arya di dalam mobil. Tapi apakah dia yang menabrak Hana? Nyatanya para layar terutama Arya tak benar-benar yakin jika Nopan adalah E. Dan Nopan sendiri sudah mengakui jika ia memang mengintip Pak Erik dan Arya berciuman di dalam mobil. Nopan rupanya salah sangka dan mengira jika Pak Erik memaksa Arya melakukan itu. Orang yang mereka curigai selanjutnya adalah Ian. Hal ini didasari dari video yang mereka temukan dan terlihat ia berada bersama Alisa di hutan di malam gadis itu menghilang. Mereka curiga jika Ian telah membunuh Alisa dan menjadi E. Ia terlihat sangat mencurigakan saat bertanya mengenai keadaan Hana pada Sabrina. Jadi siapakah yang menabrak Hana? Berhubung PLL versi Indo ini akan mirip 70% dengan versi originalnya, maka kemungkinan besar yang menabrak Hana adalah sahabatnya sendiri, yaitu Mona. Karena Mona adalah E dalam versi originalnya. Bagaimana anak nongkrong? Kamu setuju dengan pendapat Mimin atau punya penjelasan sendiri? Tulis di kolom komentar ya.